Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eka Putri, NIM 1806002 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, yaitu kewirausahaan oleh dosen saya, yaitu Bapak Hari Setia Putra SE MSI. Video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu teori kewirausahaan. Yang kedua yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Yang ketiga ciri-ciri wirausaha. Yang keempat yaitu peran wirausaha. Yang kelima yaitu etika wirausaha. Yang keenam yaitu jenis-jenis usaha. Yang ketujuh yaitu profil wirausaha yang sukses. Yang kedelapan yaitu sikap wirausaha. Oke, baiklah, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu teori kewirausahaan. Sebelum kita membahas tentang teori kewirausahaan, kita harus tahu dulu apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan ialah suatu sikap atau kemampuan untuk membuat atau menciptakan sesuatu yang baru, yang bernilai, dan yang bermanfaat bagi dirinya serta orang lain. Teori kewirausahaan ini ada 3. Yang pertama, neoklasik. Teori ini hanya memandang perusahaan sebagai istilah teknologi, di mana manajemen hanya mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan dan sekedar melakukan kalkulasi sistematis untuk menetapkan nilai optimal dari suatu variabel keputusan. Yang kedua ada teori Keynesian entrepreneur. Teori Keynes ini menyoroti tentang kinerja manusia, itu dari segi keuletannya, keseriusannya, kesungguhannya, mandiri dalam usaha, sehingga maju mundurnya suatu usaha itu tergantung pada upaya dan keuletan dari si pengusaha itu sendiri. Teori yang ketiga yaitu teori perilaku. Teori ini hanya menyoroti bagaimana wirausahaan memiliki sikap kecakupan dalam mengorganisasikan usahanya, mengatur keuangan, dan berbagai hal yang lainnya, memasarkan produk, memasarkan jaringan, serta memiliki pribadi yang supel dan mudah bergaul dengan orang lain untuk memajukan usahanya. Poin yang kedua yaitu unsur-unsur kewirausahaan. Yang pertama ada tingkat penalaran. Tingkat penalaran atau kemampuan berfikir yang dimiliki seseorang itu dicirikan oleh daya pikir, daya nalar, intelektual, dan unsur kognisi. Daya penalaran merupakan kekuatan otak yang merupakan sumber dan awal kelahiran berbagai kreasi dan penemuan baru. Yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan merupakan tindakan raga, kaki, dan tangan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dari kerja tersebut akan terwujudnya hasil karya.
Berbagai macam hasil karya telah lahir dari orang-orang yang mempunyai keterampilan. Yang ketiga yaitu sikap mental. Sikap mental ini yaitu meliputi keluhuran keteladanan, berani, berjiwa besar, mandiri dalam usaha. Jika ditelusuri lebih dalam, akan semakin jelas bahwa kesuksesan seseorang itu disebabkan oleh sikap maju yang berani, daya nalar, dan keterampilannya yang tinggi. Yang keempat yaitu intuisi. Intuisi ini sering kita sebut dengan feeling yang dimiliki seseorang yang sulit digambarkan, apakah dari pemikirannya atau dari khayalannya. Jika seseorang merasakan bahwa apa yang dilakukannya itu benar dan akan membawa keberuntungan, maka sering apa yang semula hanya dirasakan itu kemudian setelah diperjuangkan itu terbukti memang adanya. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga yaitu ciri-ciri wirausaha. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, berjiwa pemimpin. Yang ketiga, selalu percaya diri. Yang keempat, berani mengambil resiko. Yang kelima, berorientasi pada hasil. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu peran kewirausahaan. Karena dinilai sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional, peran kewirausahaan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Di antaranya perannya itu yang pertama, dapat membuka lapangan kerja. Seorang wirausahaan ini dapat membuat dari suatu bahan faktor produksi sehingga dapat memunculkan suatu produk yang baru, sehingga akan membuka lapangan kerja yang baru. Yang kedua, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Yang ketiga yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Setiap wirausahaan itu dapat mengolah kekayaan alam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sekaligus terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Poin yang kelima, etika kewirausahaan. Etika atau norma ini perlu di setiap pengusaha. Yang pertama ada kejujuran. Setiap pengusaha harus memiliki sifat yang jujur baik dalam berbicara maupun dalam bertindak. Jujur ini perlu karena agar pihak yang lainnya percaya kepada apa yang kita lakukan. Jika tidak adanya kejujuran, maka usaha tersebut tidak akan maju. Yang kedua, bertanggung jawab. Pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala apa yang dilakukan dalam bidang usahanya. Tanggung jawab itu bukan hanya sebatas kewajiban, tetapi karyawan masyarakat pun harus ada sikap tanggung jawabnya. Yang ketiga, menepati janji. Setiap pengusaha itu harus dituntut untuk memiliki sifat menepati janji. Misalnya dalam hal pembayaran, dalam hal pengantaran barang, atau dalam penggantian barang yang
usaha. Yang keempat, disiplin. Setiap pengusaha harus memiliki sifat yang disiplin. Misalnya, melaporkan kegiatan badan usahanya ke badan hukum. Selanjutnya yaitu poin yang keenam, yaitu sikap kewirausahaan. Ketika kita memulai suatu bisnis, ada sikap-sikap yang perlu diperhatikan oleh setiap pengusaha. Yang pertama, tidak ragu dalam mengambil langkah pertama. Setiap pengusaha harus berani dalam mengambil langkah pertama, walaupun juga mempertimbangkan risiko itu juga penting. Setiap kita mengambil langkah pertama itu harus memiliki keberanian untuk mewujudkan idenya di dunia nyata. Yang kedua, tidak meratapi kegagalan. Kalau kita mulai bisnis dengan perasaan takut gagal, maka kita akan sulit memikirkan ide-ide untuk usaha kita. Jadi oleh karena itu, hindarilah perasaan takut gagal itu dan optimis kalau kita bisa menjalankan usaha. Yang ketiga, tahu produknya dan sasarannya. Seorang pengusaha itu harus tahu produknya apa, kepada siapa dijualkan, dan produk apa yang bisa ditawari kepada konsumen. Selanjutnya, pandai memanfaatkan tren dan fasilitas terkini. Yang kelima, belajar mencari celah pemasaran. Yang keenam yaitu tidak ragu berinteraksi atau menjalin hubungan dengan orang lain untuk memajukan usaha kita. Yang ketujuh yaitu jenis-jenis usaha. Ada beberapa jenis usaha yang bisa kita rencanakan, seperti di bidang kuliner, di bidang fashion, di bidang alat-alat make up, atau di bidang alat-alat elektronik. Contohnya saja, kita dapat membuat toko secara online, jual beli makanan secara online, dan juga bisa juga kita jasa pembuat buket bunga dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu profil wirausaha yang sukses. Yang pertama, Ahmad Zaki. Ahmad Zaki ini merupakan founder dan CEO dari aplikasi belanja yaitu Bukalapak. Pria kelahiran 24 Agustus 1986 ini sudah memiliki minat yang tinggi sejak di bangku SD terhadap dunia digital. Ia juga menempuh pendidikan di ITB dengan jurusan Teknik Informatika. Berkat kegigihannya dalam menekuni dunia digital, kini mampu mengatakan ia menjadi salah satu contoh wirausaha yang sukses di Indonesia. Anak muda dari kampung yang berhasil membuat perusahaan unicorn di Indonesia. Yang kedua adalah Ferry Unadi. Beberapa dari kalian mungkin masih asing dengan Ferry Unadi. Pria kelahiran 16 Januari 1988 ini merupakan pendiri Traveloka,
sebuah perusahaan digital yang fokus di usaha travel. Kisah sukses Ferry ini dalam membesarkan Traveloka tidak terlepas dari proses jatuh bangun dan jalan yang panjang. Ferry sendiri mengaku bahwa saat awal kelahiran Traveloka, tidak ada satupun maskapai penerbangan yang menerima kerjasama dengan Traveloka. Berkat kegigihannya, kini ia menjadi salah satu contoh wirausaha yang sukses juga di Indonesia. Baiklah, sekian dulu dari video saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.